Amin. Shalom. Amin. Ya Bapak Ibu, senang sekali hari ini kita bisa bertemu kembali dalam ibadah ayat 2 di hari ini. Di tahun ini kita masuk dengan tema The Year of New Heights. Ya. Artinya saya percaya bahwa ada tempat-tempat khusus, ada puncak-puncak yang tertinggi yang mungkin belum kita capai di tahun 2016. Dan kalau mungkin ada dari Bapak Ibu yang hadir pada pagi hari ini sudah mencapai itu, mari kita bersyukur kepada Tuhan. Amin. Tapi kalau ada yang belum mencapai sesuatu yang begitu diinginkan dalam hidupnya, ya, mungkin jabatan, ya, mungkin promosi dalam satu perusahaan atau bisnis yang saudara ikuti dan saudara belum lihat bahwa saudara mencapai kepada puncak sukses dalam hidup saudara. Ya, di tahun 2017 ini, hari bersama Tuhan kita bisa mencapainya. Amin. Haleluya. Mari saya dan Bapak Ibu sama-sama kita buka di dalam Yohanes 6. Saya akan bacakan untuk kita semua dari ayat 25 sampai ayat yang ke-35. Ya, perikopnya di situ berjudul Roti Hidup. Yohanes pasal 6 ayat 25 sampai ayat yang ke-35. Saya bacakan ayat yang ke-25. Ketika orang banyak menemukan Yesus di seberang laut itu, mereka berkata kepadanya, "Rabi, bila mana engkau tiba di sini?" Yesus menjawab mereka, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya kamu mencari aku, bukan karena telah melihat tanda-tanda, melainkan karena kamu telah makan roti itu dan kamu kenyang. Bekerjalah bukan untuk makanan yang dapat binasa, melainkan untuk makanan yang bertahan sampai kepada hidup yang kekal, yang akan diberikan anak manusia kepadamu. Sebab dialah yang disahkan oleh Bapa Allah dengan meterainya." Ayat yang ke-28. Lalu kata mereka kepadanya, "Apakah yang harus kami perbuat supaya kami mengerjakan pekerjaan yang dikehendaki Allah?" Jawab Yesus kepada mereka, "Inilah pekerjaan yang dikehendaki Allah, yaitu hendaklah kamu percaya kepada Dia yang telah diutus Allah." Maka kata mereka kepadanya, "Tanda apakah yang engkau perbuat supaya kami melihatnya dan percaya kepadamu? Pekerjaan apakah yang engkau lakukan?" Ayat 31. "Nenek moyang kami telah makan mana di padang gurun, seperti ada tertulis, mereka diberinya makan roti dari surga." Maka kata Yesus kepada mereka, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya bukan Musa yang memberikan kamu roti dari surga, melainkan Bapakku yang memberikan kamu roti yang benar dari surga. Karena roti yang dari Allah ialah roti yang turun dari surga dan yang memberi hidup kepada dunia." Maka kata mereka kepadanya, "Tuhan, berikanlah kami roti itu senantiasa." Kata Yesus kepada mereka, "Akulah roti hidup. Barang siapa datang kepadaku, ia tidak akan lapar lagi, dan barang siapa percaya kepadaku, ia tidak akan haus lagi." Amin. Demikianlah firman Tuhan. Tuhan mengatakan bahwa berbahagialah setiap orang yang percaya kepada firman Tuhan dan melakukannya dalam hidupnya hari lepas hari. Bapak Ibu, dari firman yang kita baca tadi dari Yohanes 6 ayat 25 sampai ke 35, saya mau berikan tema yang untuk khotbah pada pagi hari ini adalah meraih keberhasilan hidup di dalam Tuhan. Ya. Banyak orang mungkin bisa meraih kesuksesan, ya, dalam hidupnya tanpa campur tangan Tuhan. Ya. Mungkin karena dia mempunyai yang namanya kemampuan, dia punya talenta dalam bidangnya, dan dia bisa mencapainya. Mungkin saya ingin membawa saudara untuk mengingat satu peristiwa yang pernah terjadi di dalam dunia ini, ya, dan itu kemudian difilmkan tentang Titanic, ya, sebuah kapal yang sungguh besar pada waktu itu, dan dibuat oleh seorang arsitek yang luar biasa. Dan pada waktu kapal itu selesai dibangun, ada wartawan yang datang kepada dia dan kemudian bertanya, "Seberapa amankah kapal ini?" Dia berkata bahwa kapal ini dilengkapi dengan fasilitas yang luar biasa dan tidak mungkin dapat tenggelam. Bahkan tangan Tuhan pun tidak mungkin dapat menenggelamkan kapal ini. Itu kesombongan manusia. Keberhasilan
yang dilakukan oleh manusia membuat manusia itu menjadi sombong. Tapi saudara, apa yang terjadi beberapa jam setelah mereka meninggalkan pelabuhan itu, kapal itu kemudian tenggelam. Jadi kita lihat di sini bahwa kita bisa berhasil dalam hidup kita tanpa campur tangan Tuhan, karena kita mengandalkan diri kita sendiri. Kita tidak mengandalkan Tuhan. Tapi kita lihat apa yang terjadi, orang-orang yang tidak mau berjalan dengan Tuhan, tidak mengandalkan Tuhan, apapun yang dia lakukan pasti akan mengalami yang namanya kehancuran. Tapi bagi saudara dan saya, orang-orang yang percaya kepada Tuhan, yang selalu mendekat kepada Dia, mari Bapak Ibu, saudara pasti bisa sukses, saudara akan berhasil, bahkan saudara akan melihat bahwa Tuhan akan membawa saudara ke puncak-puncak tertinggi yang mungkin saudara belum mencapainya di dalam tahun ini. Tapi firman Tuhan mengatakan bahwa kalau Dia memberikan tema kepada kita, the year of new heights, saya percaya bahwa itu pasti terjadi. Amin. Yang penting kita percaya kepada Dia. Ya. Jadi Bapak Ibu, apa yang telah kita baca tadi dari Yohanes pasal 25 sampai 35, saya ambil di ayatnya yang ke-35 dari Yohanes 6 tadi. Ya. Di situ dikatakan bahwa kata Yesus kepada mereka, "Akulah roti hidup, barang siapa datang kepadaku, ia tidak akan lapar lagi, dan barang siapa yang percaya kepadaku, ia tidak akan haus lagi." Ya. Jadi kalau kita katakan bahwa berbicara mengenai rasa lapar, berarti ada sesuatu yang kurang dalam diri kita yang perlu dipuaskan. Kalau saudara lapar, apa yang harus saudara lakukan untuk saudara bisa rasa kenyang? Ya, kita harus makan. Kalau kita haus, kita harus minum, memuaskan rasa dahaga kita. Tidak lapar dan tidak haus lagi melambangkan kepuasan hidup di dalam Tuhan. Artinya tidak ada lagi hal yang dapat memuaskan lebih daripada Tuhan. Roti hidup artinya roti yang memberi kehidupan kekal dan spiritual. Dikatakan bahwa kita mati karena pelanggaran kita bisa lihat dalam Yohanes 2 ayat yang pertama. Tetapi roti hidup itulah yang akan menghidupkan kita kembali, ya. Makanya kalau kita baca tadi Bapak Ibu, dikatakan di situ bahwa Yesus berkata bahwa bukan ada roti, ya. Tapi Dia katakan bahwa akulah roti hidup yang memberikan kehidupan, ya. Dialah yang akan memberikan keberhasilan dalam kehidupan kita. Yesus tidak mengatakan bahwa Dia punya roti, tetapi bahwa Dialah, ya, roti hidup itu sendiri. Makanya Dia berani berkata kepada orang-orang yang datang kepada Dia, ya, "Kamu datang kepadaku bukan tanda-tanda." Artinya kita lihat bahwa ada orang yang melihat tanda kemudian mereka percaya. Tapi yang orang-orang yang datang kepada Yesus itu, mereka datang kepada Tuhan bukan karena tanda yang telah Yesus berikan kepada dia dan kemudian mereka menjadi percaya, tapi mereka ingin menerima makanan yang lebih lagi dari Tuhan untuk memuaskan rasa lapar dan rasa haus mereka. Tapi Yesus berkata kepada mereka bahwa kamu datang kepadaku bukan karena kamu percaya kepada tanda-tanda ini. Jadi Bapak Ibu, penting bagi kita untuk datang kepada Tuhan bukan karena hanya masalah makanan atau minuman, tapi kita harus melihat sesuatu yang ke depan. Apa yang mau Tuhan kerjakan dalam hidup saudara dan saya. Tuhan Yesus menyebut dirinya roti hidup yang turun dari surga. Bila dilihat dari konteks zaman waktu Yesus hidup, bahkan dengan ini, roti dilihat sebagai yang pertama adalah keperluan yang universal. Kita semua orang tidak ada yang memerlukan roti. Dulu waktu kalau saudara belajar kehidupan bangsa Israel waktu mereka meninggalkan Mesir, yang disediakan Tuhan bagi mereka yang pertama adalah mana dari surga. Untuk apa? Untuk kelangsungan hidup bangsa Israel. Karena mereka tidak ada ladang di padang gurun, ya, tidak ada kebun di situ, tidak ada persediaan. Mereka hanya bergantung sepenuhnya dari Tuhan. Ya. Tuhan membuktikan kepada bangsa itu bahwa setiap yang mereka butuhkan Tuhan sediakan. Karena Dia berkata bahwa Dia adalah roti hidup itu. Kemudian yang kedua, di sini katakan bahwa roti ditentukan dengan tujuan akhir untuk menjaga kelangsungan hidup manusia. Sekarang ini kan sudah berkembang, ya Bapak Ibu. Tidak hanya roti, tapi ada nasi, ya. Mungkin ada singkong. Orang nggak ada nasi pun mereka bisa makan singkong, atau mungkin makan jagung pun orang masih bisa tetap hidup. Ya. Tapi yang ingin saya sampaikan pada
pada pagi hari ini untuk kita semua bahwa awal mulanya pada saat Yesus hadir ke dalam dunia, dia mau menunjukkan kepada orang-orang yang datang kepada dia bahwa dia adalah roti hidup yang memberikan kehidupan, ya, the bread of life. Jadi dikatakan bahwa life itu adalah zoe, kehidupan yang tidak akan binasa, tapi kehidupan yang terus menerus memiliki hidup yang kekal. Dan saudara, pertanyaannya bagi kita adalah pada pagi hari ini adalah bagaimana saudara dan saya kita bisa meraih keberhasilan hidup di dalam Tuhan. Ya. Saya ambil dari ayat yang ke-35 dari Yohanes 6. Di situ Yohanes yang ke-6 ayat yang ke-35 dikatakan bahwa kata Yesus kepada mereka, "Akulah roti hidup. Barang siapa datang kepadaku, ia tidak lapar lagi, dan barang siapa percaya kepadaku, ia tidak akan haus lagi." Jadi poin pertama, supaya kita bisa mengalami yang namanya keberhasilan hidup yang bersama dengan Tuhan adalah saudara dan saya, kita harus datang kepada Tuhan. Ya. Kalau berbicara masalah mengenai datang itu berarti kita harus ada tindakan kita, Bapak Ibu, melangkah dari satu tempat kepada tempat yang lain. Kata datang menunjukkan iman dalam aspek aktif. Jadi bukan kita pasif, hanya menunggu, hanya menanti, tapi ada sesuatu yang harus kita lakukan dari diri kita. Datang menunjukkan sikap dan usaha untuk terus-menerus mendekat kepada Tuhan sebagai sumber kehidupan. Seperti tubuh manusia perlu roti agar dapat terus hidup, demikian juga kita perlu Tuhan. Saya melihat bahwa ada orang-orang yang memang mereka bisa sukses dalam hidup mereka, tetapi tanpa pertolongan dari Tuhan. Artinya mereka bisa lakukan itu. Tadi sudah saya sampaikan bahwa ada satu buat contoh bagaimana orang yang manusia bisa membuat begitu sesuatu yang begitu spektakuler, ya, kapal yang dulunya hanya kecil-kecil, ya, tapi kemudian mereka membuat sebuah kapal yang begitu besar dari kapal-kapal yang ada pada waktu itu, dan dikatakan bahwa pada waktu itu adalah kapal yang terbaik. Tapi apa yang terjadi, saudara? Karena kesombongan manusia, tidak mengandalkan Tuhan, tidak datang kepada Tuhan, dan akhirnya dia berkata bahwa tangan Tuhan pun tidak mungkin bisa menghancurkan ini atau menenggelamkan kapal ini. Tapi yang terjadi adalah kapal itu kemudian hancur dan memakan begitu banyak korban. Itulah kesombongan manusia. Tapi kalau kita berjalan dengan Tuhan, kita datang kepada Tuhan yang memberikan kehidupan kepada kita, saya percaya apapun yang sulit untuk kita kerjakan, untuk saudara dan saya kita lakukan, mungkin itu mustahil, Bapak Ibu. Tapi kalau kita datang kepada Tuhan, saya percaya bahwa Tuhan akan mengatakan sesuatu untuk kita lakukan. Ya. Firman yang kita baca pada hari ini kita dengar dan kita lakukan. Tapi kita perlu datang kepada Tuhan untuk mendengar apa yang sebenarnya Tuhan mau dari setiap saudara dan saya. Apa yang mau Tuhan kerjakan, Bapak Ibu, dalam hidup saudara dan saya. Kita harus cari tahu itu. Karena tidak mungkin kita ada di dalam dunia ini hanya sekedar Tuhan mau supaya kita menempati dunia ini. Pasti ada satu tujuan yang Tuhan bilang kepada saudara dan saya. Mengapa kita ada di tempat ini? Mengapa kita lahir di dunia ini? Mengapa kita ada di Palangkaraya? Apakah hanya untuk memenuhi kota ini? Ya. Apakah hanya untuk kita bisa membangun rumah kita atau memiliki kekayaan di kota ini? Tidak, saya tidak. Karena Tuhan mempunyai tujuan yang spesifik dalam hidup saudara dan saya. Nah, bagaimana kita bisa mengetahui itu supaya kita memiliki hidup yang sukses di dalam Tuhan? Ya. Tadi dikatakan bahwa kita harus datang kepada Tuhan. Dari Yohanes 6 ayat yang ke-35. Saya ingin memberikan contoh untuk kita semua. Bapak Ibu bisa lihat dari kehidupan Musa, ya. Musa adalah seorang yang, kalau saudara belajar dari sejarah hidup Musa, waktu itu Firaun berkata kepada orang-orang di Mesir bahwa semua anak yang lahir harus dibunuh. Dan kemudian itu terjadi, Bapak Ibu. Tapi Musa kemudian diselamatkan, ditaruh di dalam satu keranjang, kemudian ditaruh di sungai Nil, dan kemudian menuju ke arah istana Firaun. Dan putri Firaun menemukan dia dan memelihara dia. Saya percaya bahwa
Musa ini adalah orang yang memang disiapkan Tuhan untuk memimpin bangsa Israel. Kenapa? Karena mereka sudah ditindas. Alkitab mengatakan bahwa mereka dijajah, mereka ditindas selama 400 tahun lamanya. Wow, saudara. Kalau kita bangsa Indonesia 40 tahun ya. Kita dijajah oleh Belanda ya. Kita mengalami yang namanya masa penjajahan Rodi, kerja paksa. Di zaman Jepang kita namanya Romusa, kerja paksa juga. Tapi itu berlangsungnya tidak begitu lama, ya cuma 3,5 tahun ya. Berbeda dengan Belanda, lebih lama, saudara. Nah, bangsa Israel ini mengalami penjajahan yang luar biasa ya. Mereka ditindas 400 tahun, firman Tuhan mengatakan. Kenapa? Karena mereka ini sebenarnya bangsa yang tidak selamanya mau datang kepada Tuhan. Bangsa yang tegar tengkuk, Alkitab mengatakan demikian. Mereka lihat mujizat, habis itu kemudian mereka tidak melihat itu terjadi, dan kemudian mereka berbalik menyembah kepada Allah-Allah lain ya. Dan akhirnya kita lihat dalam sejarah bahwa banyak dari bangsa Israel ini dibinasakan Tuhan. Nah, saudara, Musa adalah orang yang lari dari Mesir. Kenapa? Karena pada waktu itu dia ingin membantu orang Israel, orang Ibrani yang sedang berantem satu dengan yang lain. Dan kemudian dia membunuh, dia mencegah orang Mesir yang ingin lagi menyiksa orang Ibrani. Dan kemudian dia berhadapan dengan orang Mesir itu dan dia membunuhnya. Dan kemudian ada peristiwa yang kedua, dia melihat bahwa ada orang Ibrani yang sama-sama lagi berantem dan dia ingin melerai mereka. Tetapi kemudian seorang itu mengatakan bahwa siapakah yang mengangkat engkau menjadi pemimpin atas kami? Ditolak, saudara. Walaupun dia adalah seorang yang boleh dikatakan hidup dalam kerajaan Mesir pada waktu itu ya. Dipimpin oleh seorang Firaun, diajari cara-cara Mesir, tapi orang Israel tidak mengenal dia. Orang Israel tidak mengenal dia, dan kemudian mereka berkata bahwa siapa yang mengangkat engkau menjadi pemimpin atas kami? Siapa yang mengangkat engkau? Apakah engkau menjadi hakim atas kami? Apakah engkau ingin membunuh kami seperti engkau membunuh orang Mesir itu? Saudara, kemudian timbul rasa takut dari Musa, karena dia mungkin takut nanti didengar oleh Firaun yang membunuh orang Mesir. Dan kemudian dia lari dari istana Firaun, pergi ke padang gurun ya. Di padang gurun dia ketemu dengan Yitro, dan kemudian dia menikah di sana dengan Sipora, dan dia memiliki anak-anak. Dan apa yang terjadi pada saat dia menggembalakan kambing domba di padang gurun ya, sesuatu yang terjadi di padang gurun. Di dalam Keluaran 3, saya ingin ajak kita baca di dalam Keluaran 3. Di dalam Keluaran 3 ayat yang ke-1 sampai yang ke-10 ya. Di situ kita lihat bahwa pada saat Musa lagi sedang mengembalakan kambing domba Yitro, dia melihat ada semak belukar itu terbakar ya. Dan kemudian dia berusaha untuk menghampiri itu. Tapi apa yang terjadi pada waktu itu ya? Dari Keluaran 3 ayat yang pertama, adapun Musa, ia biasa mengembalakan kambing domba Yitro, mertuanya imam di Midian. Sekali ketika ia menggiring kambing domba itu ke seberang padang gurun, sampailah ia ke gunung Allah, yakni gunung Horeb. Lalu malaikat Tuhan menampakkan diri kepadanya di dalam nyala api yang keluar dari semak duri. Lalu ia melihat, dan tampaklah semak duri itu menyala, tetapi tidak dimakan. Api. Musa berkata, baiklah, aku menyimpang ke sana ya. Jadi saudara lihat, Musa mendekat ke semak yang terbakar itu untuk memeriksa penglihatan yang hebat itu. Mengapakah tidak terbakar semak duri itu? Ketika dilihat Tuhan bahwa Musa menyimpang untuk memeriksa, bersulah Allah dari tengah-tengah semak duri itu kepadanya, Musa, Musa. Dan ia menjawab, ya Allah. Lalu ia berfirman, janganlah datang dekat-dekat, tanggalkanlah kasutmu dari kakimu, sebab tempat di mana engkau berdiri itu adalah tanah yang kudus. Lagi ia berfirman, akulah Allah ayahmu, Allah Abraham, Allah Ishak, dan Allah Yakub. Lalu Musa menutupi mukanya, sebab dia takut memandang Allah. Dan Tuhan berfirman, aku telah memperhatikan dengan sungguh kesengsaraan umatku di tanah Mesir, dan aku telah mendengar seruan mereka yang disebabkan oleh pengerah-pengerah mereka.
Ya, aku mengetahui penderitaan mereka. Sebab itu aku telah turun untuk melepaskan mereka dari tangan orang Mesir dan menuntun mereka keluar dari negeri itu ke suatu negeri yang baik dan luas, satu negeri yang berlimpah-limpah susu dan madunya, ke tempat orang Kanaan, orang Het, orang Amori, orang Feris, orang Hewi, dan orang Yebus. Sekarang seruan orang Israel telah sampai kepadaku, juga telah kulihat betapa kerasnya orang Mesir menindas mereka. Jadi sekarang pergilah, aku mengutus engkau kepada Firaun untuk membawa umatku orang Israel keluar dari Mesir. Jadi saudara, kita lihat di sini bahwa untuk membawa bangsa Israel ini keluar dari tanah Mesir itu bukan suatu perbuatan yang gampang, Bapak Ibu. Mereka berada dalam penindasan, mereka diperbudak. Tidak gampang dan tidak mudah. Musa adalah orang yang sudah lari. Saya kira bahwa mungkin Musa lari dan hal perkaranya itu sudah diketahui oleh Firaun. Makanya mungkin dia takut ya. Tapi waktu Tuhan memanggil dia, saudara, kalau saudara baca nanti ayat selanjutnya, Musa begitu berdebat dengan Tuhan. Tuhan, aku ini bukan orang yang cakap ngomong, aku bukan orang yang pintar bicara. Tapi kemudian Tuhan katakan, ada Harun abang, dia bisa menjadi alat, dia bisa menjadi mulutmu untuk berbicara kepada Firaun. Tapi Abraham terus berbuat kepada Tuhan. Bahkan sampai Tuhan menunjukkan mujizat kepada dia. Apa yang ada di dalam tanganmu? Tongkat. Ya, ulurkan itu kemudian menjadi ular. Ya. Ulurkan lagi, pegang ekornya dan kemudian kembali menjadi tongkat. Mujizat yang Tuhan berikan di hadapan di hadapan Musa, kadang-kadang membuat Musa begitu ragu terhadap Tuhan. Tapi Tuhan menunjukkan cara kepada dia apa yang harus dia lakukan karena Tuhan menyertai dia. Jadi Bapak Ibu, pada saat kita mendekat kepada Tuhan, Tuhan akan menunjukkan kepada kita apa yang harus kita lakukan. Ya. Jadi pada saat Musa menerima tanggung jawab itu, walaupun mungkin bagi dia begitu berat, tapi pada saat dia terus mendekat kepada Tuhan karena Tuhan menyertai dia, akhirnya dia bisa datang ke Mesir, bertemu dengan Firaun dan mengatakan kepada Firaun bahwa Tuhan mengatakan bahwa lepaskanlah kami bangsa Israel, lepaskanlah umatku untuk pergi ke padang gurun untuk beribadah kepadamu. Ya, saudara, begitu sulit Musa untuk membawa bangsa Mesir. Kenapa? Karena Tuhan kemudian mengeraskan hati Firaun. Tujuannya apa? Supaya Tuhan menunjukkan bahwa kuasanya begitu besar, menunjukkan mujizatnya kepada Firaun. Ya, dan akhirnya pada mujizat yang ke-10 Tuhan membuat suatu tanda yang luar biasa. Orang-orang tidak mungkin bisa membunuh anak sulung ya, yang begitu banyak di tanah Mesir. Tapi Tuhan melakukan itu untuk apa? Menunjukkan bahwa dia adalah Tuhan. Dan akhirnya Firaun melepaskan bangsa itu pergi. Kalau cuma Musa yang datang dengan kekuatannya sendiri, nggak mungkin, saudara. Nggak mungkin dia bisa berhasil untuk membawa bangsa Israel itu keluar dari tanah Mesir. Kenapa? Karena mereka selalu diperbudak. Ya. Padahal kalau saudara belajar Alkitab, dikatakan bahwa jumlah mereka itu begitu banyak. Bahkan lebih banyak dari orang-orang yang ada di Mesir. Sehingga mereka ketakutan dan mereka kemudian memperbudak mereka semakin hari semakin keras. Tapi pada saat mereka berseru kepada Tuhan, Tuhan mendengar suara mereka. Jadi Bapak Ibu, apa yang belum saudara capai di tahun ini? Atau keinginan saudara di tahun 2016 yang belum dicapai? Dan saudara percaya bahwa Tuhan akan menolong saudara sehingga saudara bisa mencapai keinginan saudara. Mari kita datang dan mendekat kepada Tuhan. Berarti ada lebih banyak waktu yang saudara sediakan untuk berbicara kepada Tuhan sampai saudara mendengar apa yang harus saudara lakukan. Karena kalau kita bertindak dengan kekuatan kita sendiri, ya mungkin akan berhasil, tapi tidak maksimal, saudara. Kita lihat apa yang Tuhan lakukan dalam hidup Musa. Pada saat Firaun melepaskan bangsa Israel keluar dari tanah Mesir, di ayat yang di Keluaran 19 ayat yang 3 sampai yang ke-6, ya, di situ dikatakan bahwa lalu naiklah Musa menghadap Allah. Ini mereka sudah keluar dari tanah Mesir, dan Tuhan berseru dari gunung itu kepadanya, beginilah kau katakan kepada keturunan Yakub dan kau beritakan, ya, kepada orang Israel,
kamu sendiri telah melihat apa yang kulakukan kepada orang Mesir, dan bagaimana aku telah mendukung kamu di atas sayap Raja Wali dan membawa kamu kepadaku. Jadi sekarang jika kamu sungguh-sungguh mendengarkan firman-Ku dan berpegang pada perjanjian, maka kamu akan menjadi harta kesayanganku, menjadi harta kesayanganku sendiri dari antara segala bangsa. Sebab akulah yang mempunyai seluruh bumi. Kamu akan menjadi bagiku kerajaan imam dan bangsa yang kudus. Inilah semuanya firman yang harus kau katakan kepada orang Israel. Jadi Bapak Ibu, kita lihat di sini bahwa Musa mendekat kepada Tuhan. Dan kemudian Tuhan berbicara kepada dia apa yang harus dia lakukan kepada bangsa Israel. Itu yang dia katakan. Dan bangsa Israel pada saat disampaikan apa yang Musa dengar dari Tuhan, dan mereka berkata bahwa ya, kami akan lakukan apapun yang Tuhan katakan kepadamu. Karena mereka melihat bahwa Tuhan membuat segala sesuatu itu berhasil. Pada saat mereka menyeberang laut yang berau, tidak ada satu orang pun yang bisa membuatnya, saudara, membuat laut itu menjadi terbelah. Tidak ada kapal yang sempat mereka buat untuk menyeberang. Tidak ada waktu untuk itu, Bapak Ibu. Karena pada saat mereka ada di tepi laut yang berau, apa yang terjadi? Bangsa Mesir bersama-sama dengan Firaun datang untuk membinasakan bangsa Israel. Dan Tuhan menunjukkan apa yang harus mereka lakukan. Bangsa Israel sudah bersungut-sungut kepada Musa. Mereka ingin mengambil batu dan melempari dia. Apakah tidak ada kuburan Musa di Mesir sehingga kau membuat kami harus mati di padang gurun itu? Tapi kemudian Tuhan berfirman kepada Musa, angkatlah tongkatmu dan pukullah laut itu berat. Dan terjadilah hal itu terbelah dan orang Israel bisa berjalan. Dan apa yang terjadi pada saat bangsa Mesir mengikuti bangsa Israel di dalam laut itu? Setelah bangsa Israel memijakkan kakinya di laut, seberang laut berau, Tuhan kemudian apa? Menutup laut itu kembali dan membinasakan Firaun dan pasukan-pasukannya yang gagah dan perkasa. Jadi saudara lihat bahwa sesuatu yang sesulit apapun dalam hidup saudara dan saya, kalau kita datang mendekat kepada Tuhan, tidak ada sesuatu yang mustahil. Tidak ada sesuatu yang tidak bisa kita capai bersama dengan Tuhan. Kalau kita mendekat kepada Dia. Saya melihat bahwa ada orang-orang yang ingin menduduki satu jabatan tertentu. Ya. Apa yang mereka lakukan? Mereka datangi bosnya, mereka datangi kepala dinas, mereka kasih persembahan kepada pemimpinnya, gitu ya, diberikan persembahan. Supaya apa? Supaya dia bisa memperoleh satu jabatan. Saya dulu waktu kami belum punya pekerjaan, istri saya ada mau melamar sebagai dosen. Waktu ada pengumuman dan ada yang mengatakan seperti gini, aduh, kalau kamu jadi pegawai negeri itu, kalau kamu tidak sediakan uang minimal 40 juta atau 50 juta, gak mungkin kamu bisa tembus, gak mungkin kamu bisa lolos. Tapi istri saya mengatakan bahwa enggak, saya percaya bahwa Tuhan sanggup melakukannya. Dan pada saat dia ikut ujian, ternyata dia lolos, saudara, tanpa memberikan persembahan, tanpa mengeluarkan uang sepeser pun. Kenapa? Karena kita percaya kepada Tuhan, berharap kepada Tuhan, datang kepada Tuhan dan memohon pertolongan daripada Tuhan. Kenapa, saudara? Pada waktu itu yang diminta adalah jurusan filsafat. Dan hanya satu-satunya orang yang melamar istri saya. Tidak ada orang yang punya jurusan filsafat di situ. Hanya dia saja. Mungkin ada juga yang melamar, tapi karena dia yang punya jurusan itu khusus, dia yang diterima. 1 tahun pertama nggak ada yang terima, saudara, karena nggak ada yang melamar. Pada saat dia lihat, ya kita sudah terlambat. Tahun depan, masih lagi dibuka, lamar lagi. Kemudian dia daftar dan diterima. Sampai sekarang, saudara, jadi dosen di Startup. Jadi tidak ada sesuatu yang mustahil, Bapak Ibu. Jangan ikuti cara-cara dunia ini. Ya, harus siapin sejumlah uang, ya, di dalam amplop, dalam segala hal, Bapak Ibu. Bukan hanya pegawai negeri, saudara mau ikut tes misalnya, ada penerimaan di TNI atau di Polri,
Ya, percaya kepada Tuhan, percaya pada kemampuanmu sendiri. Amin. Karena firman Tuhan mengatakan bahwa setiap orang yang menerimanya diberinya kuasa sebagai anak-anak Allah. Berarti saudara mempunyai kekuatan yang melebihi orang yang ada pada saat ini. Orang-orang yang seumur dengan saudara, saudara memiliki kekuatan yang lebih. Dikatakan bahwa kita ini adalah anak-anak Allah. Oleh karena itu tindakan yang kita lakukan adalah juga tindakan yang seperti Allah lakukan. Jangan kita dikatakan sebagai anak-anak Allah, tapi tindakan saudara dan saya seperti orang-orang yang hidup di dalam dunia ini tidak pernah mengandalkan Tuhan. Oleh karena itu mari, kalau saudara belum mencapai puncak-puncak tertinggi dalam hidupmu, mendekatlah kepada Tuhan. Karena saya percaya ada puncak-puncak tertentu, ya. Ada kesuksesan tertentu yang Tuhan tentukan untuk hidup saudara dan saya. Tapi maukah kita datang dan mendekat kepada Tuhan? Ya, Musa ya, sebagai contoh dari keberhasilan dia. Mungkin dia bisa membawa bangsa Israel itu keluar dari tanah Mesir, tapi Tuhan memimpin dia dan dia melakukan apa yang tidak mungkin dilakukan oleh manusia. Dalam Keluaran 24 ayat yang ke-12, Tuhan berfirman kepada Musa, naiklah, ya, Tuhan berfirman kepada Musa, naiklah. Ya. Dan kemudian Musa naik ke gunung menghadap Tuhan, ya, dan tinggal di sana. Maka aku akan memberikan kepadamu loh batu, yakni hukum dan perintah yang telah kutuliskan untuk diajarkan kepada mereka. Kalau saudara baca lebih lanjut, saudara, Tuhan naik ke atas, Musa naik ke atas gunung dan dia berdiam di atas gunung itu selama 40 hari, 40 malam. Wow, saudara. Pada saat dia keluar dari gunung itu mukanya bercahaya. Kenapa? Karena dia berhadapan muka dengan muka. Tidak ada seorang pun yang pernah mengalami hal itu selain daripada Musa. Saya kadang-kadang berpikir pada saat waktu saya baca firman Tuhan ini keluar, kira-kira selama 40 hari, 40 malam, apa saja ya sebenarnya yang Tuhan katakan kepada Musa. Saya baca ayat berikutnya, di situ ternyata ada ketentuan-ketentuan tentang membangun kemah suci. Tuhan sampaikan kepada Musa secara detail, saudara. Wow, saya melihat bahwa kita sebagai manusia ini kalau disampaikan sesuatu, saudara, dengan hanya khotbah saya pada pagi hari ini, nanti pulang 1 jam kemudian, 2 jam kemudian, coba ada yang tanya, tadi yang disampaikan apa Pak? Ayatnya dari mana? Pasti ada yang lupa, saudara. Tapi Musa bisa mengingat begitu detail, saudara. Sampai dia sampaikan detail-detailnya kepada bangsa Israel. Luar biasa. Jadi Tuhan kita itu Tuhan yang detail, saudara. Saudara nggak perlu meragukan Tuhan. Kalau saudara datang kepada Tuhan, ya, apa yang harus saudara lakukan? Saudara mau detail, datang kepada Tuhan. Tuhan akan mengatakan kepada saudara langkah-langkah yang harus saudara lakukan untuk mencapai kesuksesan dalam hidupmu. Ada satu contoh lagi, saudara. Satu contoh, saudara pernah dengar cerita ini kan? Mungkin di sekolah minggu pun anak-anak kita sudah tahu bagaimana ada seorang wanita yang kesehatannya begitu buruk. Kenapa? Karena dia mengalami pendarahan selama 12 tahun. Jangankan 12 tahun Bapak Ibu, sehari 2 hari aja kita kalau mengalami pendarahan kita bisa berbahaya, bisa meninggal. Orang-orang yang mengalami kecelakaan karena darahnya keluar, ya, itu kalau terlambat ditolong, tidak ada infus darah, mereka pasti akan meninggal. Tapi wanita ini mengalami pendarahan yang luar biasa selama 12 tahun. Dan dalam Lukas 8 ayat yang ke-43 dan 44 itu dikatakan bahwa adalah seorang perempuan yang sudah 12 tahun menderita pendarahan dan yang tidak berhasil disembuhkan oleh siapapun juga, ya. Dikatakan bahwa dia maju mendekat Yesus dari belakang dan menjamah jubahnya, dan seketika itu juga berhentilah pendarahannya. Kalau saudara punya masalah kesehatan dalam hidup saudara, kita boleh datang kepada dokter, datang kepada perawat bisa. Ya, kenapa? Karena dokter itu bukan sesuatu yang jahat di mata Tuhan, karena mereka mempelajari semuanya. Bahkan obat-obat yang mereka buat itu adalah racikan dari tumbuh-tumbuhan. Walaupun mungkin sekarang bahan-bahan kimia, saudara. Tapi pada saat wanita ini dia datang kepada tabib, orang-orang yang mungkin menurut dia bisa menyembuhkan sakitnya,
Bahkan kalau saudara belajar itu dia sudah menghabiskan seluruh harta bendanya, tapi tidak berhasil. Pada saat dia datang di momen yang tepat, pada saat dia datang kepada Tuhan, dia menjamah jubah Yesus. Seketika juga ia menjadi sembuh. Persoalan apa yang saudara hadapi dalam hidupmu yang tidak bisa diselesaikan? Kalau saudara katakan bahwa tidak bisa diselesaikan, berarti kita harus bertanya, saudara selesaikan dengan cara salah sendiri atau saudara memang datang mendekat kepada Tuhan? Kadang-kadang memang kita waktu datang kepada Tuhan, tidak waktu itu langsung Tuhan berbicara kepada kita. Ada waktunya Tuhan. Sebenarnya kalau Tuhan mau menolong wanita ini, sebenarnya nggak perlu dia tunggu 12 tahun. Tapi saya percaya bahwa ada cara Tuhan menunjukkan kepada dia bahwa kalau dia mengandalkan manusia, dia akan mengalami yang namanya keberatan. Dia akan mengalami yang namanya kerugian. Ya, terbukti bahwa seluruh hartanya sudah habis hanya untuk bisa menyembuhkan dia, hanya untuk bisa menghentikan pendarahannya dia. Tapi dia datang kepada Tuhan, dia mendekat kepada Tuhan, ya, dia menjamah. Dan saudara, waktu dia mendekat kepada Tuhan, Tuhan tahu sebenarnya apa yang terjadi dalam hidup dia. Karena dia merasa ada kekuatan, ada tenaga yang keluar dari diri dia. Dan kemudian dia bertanya bahwa siapa yang menjamah? Murid-muridnya berkata bahwa Tuhan, begitu banyak orang di tempat ini dan kau berkata siapa yang menjamah engkau? Wanita itu dengan takut dan kemudian dia berkata kepada Tuhan, akulah yang menjamah. Dan Tuhan katakan bahwa hai anakku, imanmu telah menyelamatkan engkau. Terjelah dengan selamat. Dia dapat bonus saudara, disembuhkan dan diselamatkan oleh Tuhan. Wow, luar biasa. Jadi Bapak Ibu, kalau kita mendekat kepada Tuhan, jangan khawatir Bapak Ibu. Masalahmu bisa diselesaikan, plus saudara dapat bonus dari Tuhan. Jadi apalagi sebenarnya yang membuat kita harus menjauh dari Tuhan. Lebih baik bagi kita untuk mendekat kepada Tuhan. Karena saudara dan saya, semua orang yang ada dalam dunia ini adalah ciptaan Tuhan. Dikatakan bahwa dia menciptakan kita serupa dan segambar dengan dia. Coba Bapak Ibu lihat kiri kanan dan katakan kamu serupa dengan Allah. Makanya Bapak Ibu jangan sampai ya, kalau saudara lihat orang yang kurang cantik ya atau kurang ganteng begitu, jangan menghina Bapak Ibu. Karena kalau kamu katakan seseorang yang jelek ya, buruk rupanya, kalau kita menghina pencipta kita. Lihat wajah kita sendiri. Kita adalah gambaran Allah itu. Harusnya perkataan yang keluar ya, dari mulut kita adalah perkataan dari kedekatan kita dengan Tuhan. Perkataan yang membangkitkan orang. Perkataan yang memberikan semangat kepada orang supaya mereka bangkit dari keterpurukan. Jadi kita lihat wanita itu menunjukkan bahwa dia bisa sembuh, dia berhasil ya, menghentikan pendarahannya pada saat dia datang dan mendekat kepada Tuhan. Kemudian yang kedua Bapak Ibu, bagaimana kita bisa meraih keberhasilan hidup di dalam Tuhan? Ya, di dalam Yohanes 6 ayat yang ke-35 pun dikatakan demikian bahwa mari kita datang kepada Tuhan ya, dan percaya kepada Dia. Dengan kita percaya kepada Tuhan, saudara akan memperoleh apa yang Tuhan berikan kepada kita. Sebab kalau kita tidak percaya kepada Tuhan, Tuhan akan menjadi orang yang tinggal tenang dan tidak akan berbuat apa-apa. Tadi dikatakan bahwa percaya itu adalah suatu tindakan dari kita. Iman dalam aspek atau sikap berserah. Dalam ayat 28 orang banyak bertanya kepada Yesus, apakah yang harus kami perbuat supaya kami mengerjakan pekerjaan yang dikehendaki Allah? Yesus menjawab dalam ayat 29, inilah pekerjaan yang dikehendaki Allah, yaitu setelah kamu percaya kepada Dia yang telah diutus. Kata percaya itu berasal dari kata pisteo. Pisteo itu kata kerja. Artinya ada tindakan yang harus kita lakukan. Kata pisteo itu selalu menunjuk kepada Tuhan, tidak merujuk kepada manusia. Jadi percaya yang dimaksud Tuhan ini adalah percaya kepada Allah, percaya kepada firman-Nya. Ya. Karena firman-Nya itu, karena Tuhan itu dapat diandalkan, dapat dipercaya. Pernah nggak saudara?
saudara mengalami dalam hidupmu, pada saat seseorang berjanji kepada saudara untuk memberikan suatu jabatan atau memberikan satu pekerjaan, tapi kemudian dia mengingkarinya, dan kemudian saudara berkata bahwa orang itu tidak dapat dipercaya. Tapi saya mau katakan untuk kita semua pada siang hari ini, bahwa Tuhan pasti dan selalu tetap dapat dipercaya. Amin. Apa yang bisa membuktikan pada kita bahwa Tuhan tidak bisa dipercaya? Tidak ada, Bapak Ibu. Dari firman yang kita baca tadi, dalam kehidupan Musa, Tuhan menunjukkan kepada Musa bahwa kalau dia percaya kepada Tuhan, apapun yang dia lakukan sama Tuhan, mendengarkan Tuhan, maka semuanya akan berhasil. Memang tidak mungkin Musa melakukan itu, membawa bangsa Israel keluar dari tanah Mesir. Tapi karena dia lakukan apa yang Tuhan katakan, maka dia melihat begitu banyak mujizat yang Tuhan lakukan dalam hidupnya. Ketika orang banyak berpikir bahwa mereka harus melakukan sesuatu bagi Allah, Tuhan menjawab bahwa pekerjaan yang Tuhan inginkan adalah mempercayai Dia. Kadang-kadang kita berpikir bahwa, aduh apa ya yang harus saya lakukan untuk Tuhan? Seolah-olah Tuhan tidak bisa melakukan segala sesuatu. Kadang-kadang kita berpikir bahwa, oh saya harus lakukan ini, saya harus lakukan itu untuk menyenangkan hati Tuhan. No, saudara. Kita harus mendekat kepada Tuhan dan mendengar kepada Tuhan apa yang Tuhan mau untuk kita lakukan. Itu yang benar. Kadang-kadang kita lakukan sendiri, oh kayaknya saya harus lakukan ini deh, baru Tuhan mau. Kayaknya saya harus buat ini deh supaya Tuhan menjawab doa saya. Enggak, saudara. Kita harus datang kepada Tuhan, mendengar apa yang Tuhan katakan, ya, baru kita lakukan. Ya. Contohnya apa, saudara? Contohnya Abraham. Ya. Saya mau ajak kita buka di dalam Kejadian 5. Di dalam Kejadian 5, ya. Di situ Abraham berkata kepada Tuhan, bahwa dia sebenarnya akan mati, ya. Tapi tidak ada orang yang bisa menolong dia, bahwa tidak ada orang yang akan mampu menolong dia, membantu dia, karena segala yang dia kerjakan itu, ya, segala kekayaannya itu akan hilang karena dia gak punya keturunan, saudara. Dan apa yang terjadi di situ dikatakan bahwa lalu percayalah Abraham kepada Tuhan, maka Tuhan memperhitungkan hal itu kepadanya sebagai kebenaran. Jadi kita lihat di sini, Bapak Ibu Saudara, waktu itu Musa berbicara kepada Tuhan, Tuhan, aku ini sudah tua dan sebentar lagi aku akan mati. Tetapi aku tidak punya keturunan. Hambaku yang akan mewarisi segala milikku. Tapi Tuhan berkata tidak, keturunanmu lah yang akan mewarisi semuanya itu. Kemudian Tuhan panggil Abraham, sini Abraham. Coba kamu hitung bintang-bintang di langit. Kalau kamu bisa menghitungnya, demikian nanti banyaknya keturunan. Dan kemudian itu dikatakan bahwa percayalah Abraham kepada Tuhan, ya. Dan Tuhan memperhitungkan itu sebagai kebenaran. Kalau saya kemudian berkata kepada saudara, saudara mau minta sesuatu kepada saya, dan saya berkata kepada saudara untuk melakukan sesuatu, tapi kemudian saudara tidak lakukan, ya saya tidak akan memberikan sesuatu kepada saudara. Tapi kalau saudara percaya dan lakukan, maka saya akan memberikan itu. Ya. Kalau kita bisa memberikan sesuatu kepada orang yang kita minta untuk dia lakukan, apalagi Tuhan, Dia sanggup memberikan apa saja, saudara. Mungkin ini sesuatu yang mustahil dalam hidup Abraham, bahwa dia melihat bahwa umurnya sudah semakin tua. Bahkan pada saat dia bertemu dengan Tuhan, bahwa Tuhan berkata bahwa tahun depan kau akan memiliki anak, dia sudah berumur 99 tahun. Sarah sudah 90 tahun. Bahkan dikatakan bahwa Sarah sudah mati haid, sudah gak bisa memperoleh anak lagi. Tapi Tuhan menunjukkan kuasanya kepada Abraham pada saat Abraham percaya kepada dia.
Dan saudara, saya ingin menunjukkan kepada kita di dalam Kejadian 26. Di dalam Kejadian 26, ya, saya akan bacakan untuk kita semua. Kejadian 26 ayat yang pertama, di situ dikatakan bahwa maka timbullah kelaparan di negeri itu. Ini bukan kelaparan yang pertama yang telah terjadi dalam zaman Abraham. Sebab itu Ishak pergi ke Gerar kepada Abimelek, raja orang Filistin. Lalu Tuhan menampakkan diri kepadanya serta berfirman, jangan pergi ke Mesir, diamlah di negeri yang kukatakan kepadamu. Tinggallah di negeri ini sebagai orang asing, maka aku akan menyertai engkau dan memberkati engkau, sebab kepadamulah keturunanmu akan kuberikan segala negeri ini, dan aku akan menepati sumpah yang telah kuikrarkan kepada Abraham ayahmu. Jadi saudara lihat di situ di ayat yang pertama dikatakan bahwa sebenarnya pada waktu Ishak ada di tempat itu di Gerar, itu sebenarnya bukan hal yang pertama yang dialami oleh Ishak tentang kelaparan, tapi Abraham sudah mengalami hal seperti itu. Ya. Tetapi kemudian dia mendengar firman Tuhan, ya, dia ingin pergi ke Mesir, tapi kemudian Tuhan bilang jangan kau pergi ke situ. Kenapa saudara? Karena di Mesir itu selalu ada persediaan makanan. Tapi kita lihat bahwa Ishak mendengar apa yang Tuhan katakan kepada dia. Dia di Gerar, dan apa yang terjadi pada saat dia mendengar firman Tuhan dan percaya kepada Tuhan. Di ayat yang ke saya baca ayat yang ke-12 dari Kejadian 26. Maka menaburlah Ishak di tanah itu, dan dalam tahun itu ia juga mendapat hasil 100 kali lipat, sebab ia diberkati Tuhan, dan orang itu menjadi kaya, bahkan kian lama kian kaya, sehingga ia menjadi sangat kaya. Ia mempunyai kumpulan kandung domba dan lembu sapi serta banyak anak buah, sehingga orang Mesir itu cemburu kepadanya. Jadi saudara lihat di sini bahwa Tuhan menunjukkan kepada kita dari firman yang kita baca pada pagi hari ini, bahwa Tuhan akan membawa kita kepada keberhasilan satu, kepada keberhasilan yang lain. Kalau kita percaya kepada Tuhan, mungkin susah pada waktu itu ya. Kalau misalnya Ishak melihat bahwa Tuhan di Mesir itu banyak persediaan. Kalau saudara belajar tentang ayat-ayat berikutnya di dalam Kejadian, bagaimana Yusuf diutus oleh Tuhan ke Mesir, ya, untuk mempersiapkan perbekalan di situ selama 7 tahun namanya. Karena kemudian di situ mengalami yang namanya 7 tahun kelaparan dan 7 tahun kelimpahan. Yusuf harus memanage semua kelimpahan itu untuk 7 tahun kelaparan berikutnya. Dan saudara, apa yang dia lakukan membuat bangsa Mesir dapat bertahan hidup sampai pada saat ini. Kalau mereka tidak percaya kepada Tuhan, saya percaya bahwa bangsa Israel bisa binasa karena kelaparan yang mereka alami. Tapi karena mereka percaya kepada Tuhan, kita lihat bahwa mereka sukses. Mereka meraih keberhasilan. Apa yang dijanjikan Tuhan kepada Abraham, kepada Ishak, dan kepada Yakub itu terjadi. Dan akhirnya Yusuflah yang kemudian menggenapi firman Tuhan. Kenapa? Karena dia memelihara bangsa itu, memberi makan bangsa itu, sehingga mereka kemudian menjadi bangsa yang besar sesuai dengan janji firman Tuhan. Siapa kalau pada waktu itu mereka tidak percaya kepada Tuhan, ya, saya percaya bahwa mungkin bangsa Israel sudah binasa karena ketidakpercayaan mereka kepada Tuhan. Tapi karena ada orang-orang yang berdiri, ya, untuk percaya kepada Tuhan, membawa bangsa itu menjadi bangsa yang besar sampai pada saat ini. Tidak ada satu bangsa pun yang bisa menyatukan dan meruntuhkan mereka, saudara. Begitu banyak bangsa. Kalau saudara belajar sejarah, ada bangsa-bangsa yang berusaha bersekutu untuk melawan bangsa Israel, tapi selalu mereka dapat dikalahkan. Kalau bangsa itu kemudian menjauh dari Tuhan, Tuhan menyerahkan mereka kepada musuh mereka. Tapi kalau pada saat mereka datang mendekat kepada Tuhan, Tuhan menyerahkan musuh-musuh mereka dalam tangan mereka. Mereka menempati tanah-tanah yang Tuhan janjikan. Tanah-tanah di mana orangnya begitu kuat, orangnya begitu perkasa, pahlawan yang gagah perkasa, tapi dapat dikalahkan. Bagaimana dengan perbuatan Tuhan dalam hidup mereka pada saat mereka memperoleh
meraih tembok Yeriko. Mereka tidak berperang Bapak Ibu. Mereka hanya ikuti Tuhan, mengitari tembok Yeriko itu selama 6 hari, setiap hari 1 kali. Tapi pada hari yang ke-7 mereka mengitarinya 7 kali. Tuhan katakan pada hari yang ke-7, setelah kamu mengitari 7 kali, kamu harus bersorak-sorak. Mungkin kalau kita pada waktu itu, ngapain ya kita lakukan itu 7 hari? Temboknya tinggi begitu, siapa yang bisa merobohkannya? Tapi karena mereka mendengar firman Tuhan, mereka percaya kepada Tuhan. Hari yang ke-7 mereka berseru kepada Tuhan, ya tangan Tuhan yang kemudian menghancurkan tembok Yeriko itu. Mereka mau manjat, mereka menghancurkan orang-orang yang ada, mereka binasakan semua. Hanya 1 orang yang diselamatkan. Karena kenapa? Karena dia percaya kepada Tuhan. Seorang wanita Sunda yang menyelamatkan 2 orang mata-mata Israel yang diutus ke Yeriko pada waktu tembok Yeriko untuk mengintai tembok itu, ya. Dan dia diselamatkan. Nah, dalam sejarah ditulis sampai saat ini. Kenapa? Karena dia percaya kepada Tuhan. Jadi saudara, apapun yang sulit dalam hidupmu, saudara bisa meraih sukses kalau kita percaya kepada Tuhan. Amin. Jadi jangan bimbang, jangan ragu. Mendekatlah kepada Tuhan dan percaya kepada Tuhan. Demikian firman Tuhan pada pagi hari ini. Saya ajak pemusik, pemuji. Kita akan menaikkan 1 pujian. Pujian yang pertama tadi, kita mau berterima kasih kepada Tuhan karena perbuatan Tuhan dalam hidup kita yang membuat saudara dan saya kita bisa berhasil. Jadi jangan bosan untuk mendekat kepada Tuhan. Jangan tidak percaya kepada Tuhan, tapi percayalah kepada Tuhan. Mungkin situasimu sulit. Orang bilang gak mungkin kamu bisa mencapai. Dan pada saat kamu berserah, mendekat kepada Tuhan dan percaya kepada firman yang Tuhan katakan kepadamu, saya percaya bahwa saudara akan mencapai puncak gunung tertinggi dalam hidupmu. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Kita akan pujian yang pertama tadi.